Idol juga telah kembali ke agama lamanya, yang sebelumnya menjadi seorang Kristen. Tapi untuk Nania Idol sepertinya tidak ada ancaman halal darahnya jika keluar dari Kristen. Tapi yang menarik, menurut ajaran saudara kita Muslim, orang yang murtad dari Islam halal darahnya, itu jika menggunakan hukum Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah artis ya, yang bernama Nania Idol, yang tadinya dia adalah beragama Muslim, lalu murtad ya, atau menemukan jalan yang benar ya, masuk ke agama Kristen. Kemudian dia kembali lagi ke agama Islam ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada juga yang tadinya dari Kristen lalu dia juga murtad, tinggalkan Kristen ya. Orang Islam katakan dia mu'alaf, masuk ke agama Islam, menemukan hidayah. Dan tidak lama kemudian dia kembali ke agama Kristen. Siapa dia? Yaitu Marcella Simon. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan nanti kita akan lihat bagaimana hukum kedua agama ini. Kalau di Kristen, jika ada yang keluar dari Kristen, seperti apa hukumannya. Dan kalau dari Muslim, keluar dia dari Muslim masuk ke agama lain, hukumannya secara hukum Muslim seperti apa. Nanti kita akan lihat dan kita akan dengarkan dua orang ustadz di akhir video. Oleh karenanya kita nonton dulu berita tentang kedua artis yang berpindah-pindah agama ya, yang ada berikut ini. Para.com Diberitakan bahwa seorang artis Marcella Simon dikabarkan telah balik lagi ke agama awalnya, yaitu Kristen. Diberitakan sebelumnya, Marcella Simon unggah foto yang bikin kaget warganet. Foto perlihatkan dia berada di sebuah kolam renang dengan lelaki yang diduga pendeta. Marcella Simon yang kini berusia 32 tahun sebelumnya memutuskan jadi mualaf pada 2019. Saat mengucapkan dua kalimat syahadat, Marcella Simon didampingi sejumlah rekan artis. Pemuka agama yang membimbingnya masuk Islam adalah Ustadz Adi Hidayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berikut ini jejak digital Marcella Simon ikut dalam kegiatan pengajian bersama Ustadz Abdul Somad, dan dia menanyakan soal poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak, ini masalah poligami. Kalau, wah ibu-ibu di sini pada langsung gitu. Kalau yang saya tahu, yang saya yakini dari dulu, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Lalu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah ini kalau masalahnya poligami, lalu kalau nikahnya sampai 4 itu sisanya yang misalnya namanya Siti, apa Susi, apa Santi itu tulang rusuknya dari mana itu Pak Ustadz? Terus sama kalau memang diperbolehkan asalkan bisa adil katanya gitu ya Pak Ustadz. Ini kalau menurut Al-Quran sendiri adil itu tolak ukurnya seperti apa sih Pak Ustadz? Jadi bursa transfer kita tahun ini seimbang ya pemirsa. Setelah beberapa bulan lalu seorang artis Nania Idol juga telah kembali ke agama lamanya, yang sebelumnya menjadi seorang Kristen. Tapi untuk Nania Idol sepertinya tidak ada ancaman halal darahnya jika keluar dari Kristen. Tapi yang menarik, menurut ajaran saudara kita Muslim, orang yang murtad dari Islam halal darahnya, itu jika menggunakan hukum Islam. Seperti pernyataan Ustadz berikut ini. Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina, maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang.
anggota legislatif. Luar biasa, Pak. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Lukman Sardi, pendeta Lis Saudah. Saya bingung lihat umat Islam, saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad itu nasihati, kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan pancung. Islam lalu kembali ke agama Kristen lagi, dan kemudian Nania Idol juga yang tadinya dia Muslim masuk ke agama Kristen lalu kembali lagi ke agama Muslim ya. Dan kita sudah melihat juga pemaparan dari kedua ustadz, baik Ustadz Somad maupun juga Ustadz Munjir ya, hukuman bagi mereka yang meninggalkan agama Islam ya. Contoh seperti Nania Idol, ketika dia keluar daripada Islam pada waktu itu, kalau menggunakan hukum Islam menurut kedua daripada ustadz, hukumnya harus dipancung, harus dibunuh, ya, halal darahnya, gitu ya. Jadi demikian juga yang disampaikan oleh Ustadz Munjir, ya, hukumnya harus dipancung. Nah, sekarang si Marcella Simon, ya, yang sudah masuk Islam lalu keluar daripada Islam, maka tentu saja juga hukum itu akan berlaku kepadanya jika diterapkan. Tetapi untung sekali ya, negara kita adalah negara hukum, bukan menurut aturan agama tertentu ya. Jadi harus diadili ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan soal murtad, tinggalkan agamanya, pindah ke agama manapun juga pun ada kebebasannya. Jadi agama daripada Muslim ya, hukumnya itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Itu keuntungan daripada Marcella Simon dan juga Nania Idol ini ya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana pandangan kekristenan? Jika ada orang yang keluar, apakah juga ada hukum pancung? Dia harus dibunuh, darahnya halal? Tidak sama sekali. Ya, itu sama sekali tidak ada teman-teman sekalian. Sebab Tuhan memberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Anda memilih agama apa saja terserah Anda, gitu ya. Toh juga nanti kita akan pertanggungjawabkan di hari kiamat. Ya, siapakah kita manusia? Siapakah para pendeta? Siapa para pemuka agama yang hendak menghakimi sesamanya manusia? Tentu saja tidak diberikan wewenang oleh Tuhan, apalagi untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tuhan tidak mengizinkan demikian. Nah teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk belajar kepada firman Tuhan. Apakah Allah rugi? Apakah Allah untung? Ya, kalau seandainya kita berbuat dosa, meninggalkan Tuhan, ataupun kita melakukan hal yang benar, apakah untungnya kepada Tuhan atau untungnya kepada kita sendiri? Mari kita melihat dalam Ayub pasal 35 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita teman-teman sekalian. Jikalau engkau berbuat baik, berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Teman-teman sekalian perhatikan, kata dia di sini digunakan huruf besar. Itu menunjukkan kepada Allah. Artinya, jikalau kamu berbuat dosa ataupun banyak pelanggaranmu, apa yang kamu buat terhadap Tuhan? Kemudian jikalau engkau benar pun, apa yang engkau akan buat kepada Tuhan? Di ayat 8, hanya seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Kalau Anda berbuat dosa, Anda rugi sendiri, karena ada hukum tabur tuai. Anda juga berbuat baik, yang diuntungkan adalah dirimu sendiri dan juga sesama manusia. Hanya anak-anak manusia yang diperuntukkan kepada manusia. Jadi untung ruginya itu berdampak kepada kita secara pribadi dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sama sekali tidak merugikan Tuhan, ya. Sama sekali juga tidak menguntungkan Tuhan. Toh juga ada surga neraka kok Tuhan sudah siapkan. Anda berbuat baik, surga tempatmu. Anda tidak berbuat baik, Anda berbuat dosa, neraka tempatmu. Ya. Dan di hukum Tuhan Yesus Kristus,
Kita sudah ditebus, bukan lagi diukur apakah dosamu besar, ditimbanglah, kalau perbuatan baik lebih banyak masuk surga. Kalau hukum neraca semacam itu tidak ada dalam kekristenan. Tetapi yang ada adalah jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda yang beruntung karena Anda akan diberikan hidup kekal. Dan kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda yang rugi karena Anda pasti akan binasa. Sebab barang siapa yang di luar daripada Yesus Kristus akan binasa. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, Anda mau pindah agama manapun itu terserah Anda. Ya. Tidak akan dilarang karena diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Maka teman-teman sekalian, itu terserah Anda. Tetapi Anda akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Jadi sekali lagi, dalam Kristen tidak ada hukum pancung. Yang berikut teman-teman sekalian, kita baca lagi di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 6. Ini juga merupakan nasihat buat kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada saat ini. Kita akan baca ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecam karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecam firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak menghakimi si Marcella Simon ini dan juga Nania Idol ini. Kita tidak ada hak untuk menghakimi mereka. Tetapi apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, bahwasanya orang yang mempermainkan Tuhan, orang yang sudah mengecam firman Tuhan, sudah paham kebenaran, lalu meninggalkan lagi itu, yang murtad, tinggalkan Kristen, tinggalkan Tuhan Yesus Kristus, maka mereka tidak mungkin dibaharui sekali lagi, kata Alkitab. Karena apa? Mereka sama halnya menyalibkan kembali Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka dan menghina pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu di muka umum. Artinya teman-teman sekalian, ketika Anda mempermainkan Allah, ketika Anda jadi Kristen, pindah masuk ke agama lain, kembali lagi ke Kristen, ini Anda sedang mempermainkan Tuhan. Ingat teman-teman sekalian, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita akan baca, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Anda menabur kebenaran saat ini dan diberkati oleh Tuhan. Anda menabur dosa, menabur kejahatan, akan Anda terima juga setimpal dengan perbuatan Anda. Maka teman-teman sekalian, apapun yang Anda lakukan selama ada di dunia ini, itu diberikan kehendak bebas kepada kita. Ya, tetapi kita nantinya akan pertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Tuhan. Maka teman-teman sekalian, mari tetap kita jaga diri kita supaya kita jangan meninggalkan kebenaran. Karena sekali lagi, keselamatan hanya didapat di dalam Kristen. Karena di Kristen percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Dan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran itu. Kalau Anda mau hidup, lewat Tuhan Yesus Kristus. Anda mau masuk surga, lewat Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus katakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.